Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dimanapun kalian berada. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Krisna Danis Ara dari Matex Tosi 3B Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta. Di video ini kita bakalan mengulik bersama ya, kita bareng-bareng bakalan ngulik Cisco Packet Tracer. Kita bakalan bikin sebuah jaringan yang terdiri dari beberapa laboratorium komputer. Lalu juga bakalan ada servernya, yaitu server DHCP, server webpage, dan juga nantinya bakalan ada server DNS-nya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke materinya. Jadi di sini sebelum kita mulai ya, di sini ada beberapa ketentuannya ya. Jadi kita di sini bakalan bikin sebuah jaringan, beberapa jaringan yang menjadi satu ya, yaitu ada jaringan laboratorium A, ada laboratorium B, kemudian ada juga web server dan juga ada DNS server. Di sini lab A memiliki 10 buah PC, 2 printer, 1 perangkat switch dan 1 router dan juga 1 DHCP server. Di laboratorium B bakalan ada 15 PC, 1 printer, lalu 1 perangkat switch, 1 perangkat router dan juga 1 DHCP server. Kemudian di web servernya kita tentu saja bakalan ada web servernya. Kemudian bakalan ada 3 PC juga di dalam jaringan web itu, 1 switch dan juga 1 router yang nantinya bakalan terhubung dengan DNS server. Kemudian ada DNS server terdiri dari DNS servernya sendiri. Kemudian di situ juga nanti bakalan ada 7 PC, lalu ada 1 switch dan juga routernya tadi yang terhubung dengan jaringan web server. Nah, di sini sudah kita bikin ya. Kita bikin jaringannya supaya tidak terlalu lama-lama kita bikin jaringannya. Di sini seperti yang bisa kalian lihat, ada laboratorium komputer A, di sini terdiri dari 10 PC. Kemudian 2 printer dan DHCP servernya. Di sini juga ada laboratorium komputer B, 15 PC, 1 printer, 1 server. Kemudian di sini ada jaringan webnya dan juga jaringan DNS-nya. Nah, langkah selanjutnya yang bakalan kita lakukan adalah menentukan IP untuk 5 jaringan di atas dan juga menentukan subnetting. Oke, jadi kita mulai aja dari laboratorium komputer A. Di sini kita tentukan dulu IP-nya. Kita tulis aja ya di sebelahnya sini. Untuk IP di laboratorium komputer A kita bakalan coba pakai IP 192.10.10.0 ya. Di sini untuk IP-nya ya. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah menentukan default gateway-nya ya. Jadi default gateway-nya pada jaringan ini adalah 192.10.10.10.1. Setelah kita menentukan gateway-nya ya, kemudian kita bakalan melakukan subnetting nih. Di sini kita mengetahui ya bahwa di jaringan komputer A ini kita memiliki 10 buah PC dan juga 2 printer beserta 1 perangkat DHCP server ya. Jadi caranya untuk melakukan subnetting ini kita langsung bisa lihat ya di sini pakai CIDR table di sini untuk mempermudah kita ya. Jadi di sini kita menentukan subnetnya berdasarkan berapa banyak jumlah host yang bakalan kita gunakan. Berarti tadi kita di situ menggunakan 10 PC ya. Lalu ada 2 printer jadi 12 dan 13. Nah, di sini kita bakalan pakai yang di sini ya, kita pakai yang /28 atau yang 255.255.240. Nah, di sini juga kita bisa lakukan kalkulator ya. Di kalkulator kita bisa hitung pakai yang /28 atau ini. Yang .240 ya. Kita di sini masukin aja IP-nya untuk yang jaringan komputer laboratorium A. Kita calculate. Nah, di sini kita bakalan tahu usable host IP range-nya berapa, broadcast address-nya juga dan juga network address-nya ya.
Di sini kita bisa menggunakan 14 host ya, jadi aman. Perangkat kita tadi ada berapa tadi? Ada 13 ya. Jadi kita masih aman. Langsung saja kita masukin IP-nya ke jaringan ini. Nah, karena kita di sini ada DHCP server ya, jadi kita masukkan saja pertama-tama ke DHCP servernya. Nah, kita di sini buka server DHCP-nya ya. Kita buka server DHCP-nya, kita pertama-tama masuk ke IP configuration dulu. Kita atur IP-nya untuk server DHCP ini ya. Jadi untuk servernya di sini kita menggunakan IP statik ya. Karena dia server, jadi kita tentukan dulu dari perhitungan kita tadi ya, bahwa IP yang bisa digunakan itu 192.10.10.1 sampai 10.10.14 ya. Titik 14. Nah, di sini kita gunakan DHCP servernya ini di IP yang paling terakhir saja ya. Jadi kita masukin aja langsung 192.10.10.14. Subnet masknya menggunakan 240 ya tadi. Kemudian default gateway-nya adalah 192.10.10.1 seperti yang sudah kita tentukan di awal tadi ya. Nah, karena kita ini belum menentukan DNS server, jadi nanti kita agak terakhiran ya DNS servernya. Kemudian kita langsung pergi ke services. Di service ini kita bisa mengatur DHCP untuk komputer-komputer yang ada di jaringan laboratorium komputer A ini ya. Nah, di sini caranya kita langsung masukin aja default gateway-nya, yaitu yang tadi kita sudah tentukan. DNS servernya kita masukin nanti. Nah, di sini starting IP address-nya itu kita isi nomor 2 ya, karena di sini yang nomor 1 10.10.1 ini udah jadi default gateway. Jadi ketika kita masukin ini udah jadi default gateway-nya. Dan kita bakalan start untuk memasukkan IP address ke perangkat-perangkat ini mulai dari angka 2 ya. Di sini langsung kita save aja dan kita bisa lihat maksimum usernya ada 14 ya. Ada 14 dan kita nyalakan. Kita nyalakan, di sini seharusnya sudah bisa ya. Kalau kita tes di sini, kita pakai IP configuration, kita pakai DHCP. Nah, di sini DHCP request is successful ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada 192.10.10.2 seperti yang tadi kita sudah assign. Lalu subnet masknya dia yang 240 atau /28 tadi ya. Lalu default gateway-nya adalah 10.10.1. Oke. Di sini kita nggak usah assign ke semua PC dulu ya. Jadi untuk menghemat waktu, karena kita nanti juga bakalan men-setting server DNS-nya ya. Jadi kita bakalan ngeriset juga. Jadi kita lanjut aja langsung ke laboratorium komputer B. Di sini kita tentukan IP-nya untuk laboratorium komputer B. Kita pakai IP-nya itu 192.1.10.20 aja kali ya. Kemudian gateway-nya kita tentukan juga. Default gateway-nya kita pakai di 192.10.20.1. Nah, kemudian kita tentukan subnet masknya. Lagi-lagi kita hitung dulu ya berapa perangkat kita, kebutuhan kita. Di sini ada 15 PC, lalu ada printer dan juga server ya. Jadi kita ada 17 perangkat di sini. Kita pergi ke CIDR table ini. Nah, di sini yang bisa mensupport hingga 17 perangkat itu ada di sini ya, /27 atau 255, 255, 255, 224 ya. Karena kalau kita pakai yang /28 yang tadi kita tidak mencukupi, jadi kita pakai yang di atasnya lagi. Kita juga bisa hitung di sini ya. Kita hitung di kalkulator. Kita pakai yang /27. Di sini kita ganti ya. 10.20.1 kita calculate.
Nah, di sini kita bisa tahu IP range-nya kita berapa dari titik 1 ini ya sampai titik 30. Untuk network address-nya ini seperti tadi ya. Nah, ini default gateway-nya kita bakalan pakai yang titik 1 dan juga broadcast address-nya ada di 31. Langsung aja kita terapkan di Cisco paket tracer-nya ya. Seperti step yang tadi, kita settingnya di DHCP server saja karena untuk perangkat-perangkatnya kita nanti bakalan menyesuaikan dengan server DHCP. Jadi di sini kita masukin saja 192.10.20 dan kita lihat IP yang paling terakhir di sini adalah titik 30 ya. Jadi kita pakai aja di situ titik 30 untuk servernya ya. Untuk servernya oke. Kita masukin 192.10.20.30 untuk servernya. Kemudian subnet masknya kita masukkan yang tadi yaitu 224 ya. Nah, di sini kita bisa lihat 224 kita sesuaikan dengan jaringan yang milik kita. Default gateway-nya yaitu 192.10.20.1. DNS-nya masih menyusul. Kemudian kita pergi ke service seperti yang tadi, kita setting juga default gateway-nya. Lalu kita setting untuk starting IP address-nya kita tentu saja di angka 2 seperti yang tadi. Subnet masknya kita menggunakan 224 dan kita save. Nah, di sini maksimum usernya sudah keluar ya 30. Kita jangan lupa menyalakan server DHCP-nya. Kemudian untuk mengetesnya kita bisa pergi ke PC nomor 1 ini ya. Ke PC nomor 1 kita nyalakan IP configuration-nya, kita coba dengan DHCP apakah berhasil. Nah, di sini sudah berhasil ya. Jadi server DHCP-nya ini sudah bekerja. Kita sudah dapat IPv4-nya, kita dapat subnet masknya dan juga dapat kita dapat juga default gateway-nya, mohon maaf. Nah, selanjutnya kita di sini juga bakalan menyeting IP untuk jaringan yang ada di web dan juga jaringan yang ada di DNS ya. Nah, di sini aku juga pingin menggunakan DHCP ya untuk PC-PC yang ada di jaringan sini supaya kita lebih simpel aja. Biar kita tidak ribet-ribet ya menggunakan nyeting IP-nya satu-satu. Karena di sini kita bisa menggunakan service DHCP juga, maka kita nyalakan juga di sini. Sebelumnya kita tulis dulu kali ya. Kita lupa nulis buat subway subnet masknya. Subnet masknya di sini adalah yang tadi ya. Kita cross check ulang. Di sini kita subnet masknya titik 240. Kita tulis aja di sini 255.240. Kepanjangan ya. Kita hapus sedikit. Nah, subnetnya itu dia. Lalu di sini kita tulis juga subnetnya. Subnet di sini 255.254. Oke. Kemudian kita lanjut ya. Kita lanjut lagi ke jaringan yang di web. Di sini kita langsung tentukan aja. Seperti dua jaringan di awal tadi untuk IP-nya kita pakai 192.10.30.0. Lalu default gateway-nya kita ada di 192.10.30.1. Kemudian untuk subnet masknya di sini kita memiliki 4 buah device ya. Jadi kita lihat di sini di tabelnya kita punya 4 buah device. Jadi kita bisa menggunakan
Yang slash 29 ini mungkin ya kita calculate aja. Kita hitung di sini 30. Kita pakai yang slash 29. Nah, di sini kita sudah bisa lihat ya. Di sini usable hostnya ada 6 ya. Jadi di sini kita biar lebih efisien juga. Jadi kita bisa pakai yang subnet mask ini yang 248. Langsung saja kita masukkan ke jaringan kita subnet mask. Subnetnya adalah 255 255 255 2 berapa tadi? Adalah 248. 248. Nah, di sini kita udah dapat dan kita masukin aja ke servernya. Server kita pergi ke sini dulu ya pertama-tama. Untuk servernya kita sendiri, di sini kita pakai IP yang paling terakhir yaitu 192.10.30.6. Ya. Di sini kita masukkan 10.30.6. Lalu subnetnya di sini seperti yang tadi 248. Default gateway-nya berada di titik 30.1 ya. Oke, langsung saja kita pergi ke service ke DHCP seperti yang tadi lagi. Kita masukin saja. Lalu starting IP address-nya dari nomor 2 kita save. Nah, di sini langsung muncul maksimum usernya 6. Dan kita tes terlebih dahulu. Kita tes di desktop IP configuration. Oh, tadi belum kita nyalakan ya? Apakah sudah dinyalakan? Oh, belum. Untung kita ingat ya. Jadi jangan lupa teman-teman untuk menyalakan servernya ya. Server DHCP-nya supaya kita bisa request DHCP. Nah, di sini sudah sukses dan kita ulangi lagi untuk jaringan yang di NS. Masih sama step-stepnya, kita tentukan IP-nya dulu. Di sini kita pakai IP 192.10.40 ya. Titik 40.0. Lalu gateway-nya, default gateway-nya kita di sini pakai 192.10.40.1 dan subnetnya kita tentukan dulu ya. Untuk subnetnya kita tentukan di sini, kita hitung ada 7 device plus 1 server ya, berarti ada 8. Ada 8, kita lihat di sini manakah yang cukup untuk 8 device. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Yang hostnya cukup adalah ini ya, yang 14, yang slash 28 lagi ya. Jadi yang subnet masknya 240. Langsung saja kita masukkan ke sini biar tidak lupa. Dua lima lima 240. Nah, kalau sudah seperti itu, kita masukkan ke servernya. Di servernya kita masukkan default gateway-nya ya, yang tadi 192.10.40.1. Oh, kita masukin ini dulu ya. Jangan lupa teman-teman, alur masukinnya, kita masukin IP-nya dulu ke servernya ya. 192.10.40 titik. Kita lihat dulu, kita hitung IP terakhirnya dia ada di mana. IP terakhirnya ada di, oh bentar, salah. Kita pakai yang 240. Nah, ini IP terakhirnya berada di angka 14. Kita masukin aja langsung. Kita masukin aja 192 untuk 68 titik 10 titik 40.
lalu titik 14. Di sini kita pakai yang 14, subnet masknya kita pakai yang 240. Default gateway-nya tentu saja yang angka 1. Yang angka 1 ya. Lalu kita ke service, ke DHCP yang tadi. Kita tentukan starting IP address-nya. Ada di 192.10.40.2. Kita save. Nah, di sini oh, subnetnya belum kita masukin. Sorry. Kita save. Nah, di sini muncul maximum number of users ya. Jadi ini hampir-hampir sama dengan yang di atas tadi. Laboratorium komputer A ya. Kita nyalakan, jangan lupa. Setelah kita save, kemudian kita coba di sini IP configuration dengan DHCP apakah requestnya berhasil, dan tentu saja berhasil. Jadi untuk kita ulang lagi ya dari atas. Di sini kita catat untuk servernya itu berada di IP address-nya 192.10.10.14. Di sini DHCP servernya berada di titik 30 ya. Berada di titik 30. Kemudian yang ini DHCP-nya berada di titik 6. Kita tulis aja. Dan yang di sini ada di titik 14. Berada di titik 14. Nah, selanjutnya karena kita sudah mengsetting DHCP ya. Jadi seharusnya karena kita tadi sudah tes bahwa di sini sudah bisa ya untuk DHCP-nya. Kemudian selanjutnya yang kita lakukan adalah kita setting untuk web servernya ya. Jadi kita pertama untuk web servernya, karena kita tadi sudah nge-configure IP-nya ya. Jadi di sini kita sudah tahu IP-nya kita ada di 192.10.30.6. Kita cukup menyalakan ininya ya, HTTP-nya ini kita nyalakan. Di sini kita sudah nyala. Kemudian kita juga untuk menyeting yang DNS-nya ya. Jadi di sini kita mulai untuk nyeting DNS. Kita IP-nya tadi sudah kita configure karena kita menggunakan DHCP di server ini juga. Untuk DNS-nya kita berikan nama website untuk website kita ya. Jadi apa ya? Kita kasih nama aja website keren. websitekeren.com. Nah, di sini addressnya kita tuliskan server web kita itu ada di mana ya tadi. Nah, jadi kita lihat server web kita itu berada di 10.30.6. Jadi kita tulis aja di sini IP addressnya. 10.30.6. Nah, di sini kita add. Lalu dia akan muncul di sini ya. Jadi ketika nanti kita untuk mencari website kita tidak perlu menggunakan IP ya. Kita bisa langsung menggunakan DNS-nya ini. Nah, selanjutnya karena keempat jaringan ini ya, 5 jaringan, karena yang router ini kita juga bisa bilang jaringan. Kita harus menghubungkan antara router ini. Karena kita tadi belum menghubungkan, jadi bakalan kita catat lagi ya di sini jaringan router. Untuk jaringan router di sini kita menggunakan serial ya. Jadi kita bisa lihat di sini kita bakalan nulis IP-nya, IP address beserta subnet masknya.
Nah, di sini karena kita hanya punya dua ya sebenarnya. Di sini kita ada dua, jadi satu router ini dia hanya perlu berhubungan dengan dua router lainnya. Jadi kita di sini bisa pakai subnetting yang mana? Nah, yang ini kita bisa pakai yang /30 ini ya mungkin ya. Kita coba kalkulasi di sini ya. Kita bisa coba kalkulasi di sini. Subnettingnya. Kita pakai yang /30. Untuk IP addressnya kita pakai ini aja kali ya. Kita pakai 10.10.10.10.1 ya. Untuk koneksi antar routernya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa usable hostnya ada dua, jadi kita aman di sini. Usable IP range-nya tentu saja hanya 2. Dan langsung saja kita tuliskan di Cisco packet tracer-nya. Biar kita tidak lupa. Di sini IP-nya berarti adalah 10.10.10.0. Lalu kita juga tentukan, kita tidak perlu tentukan gateway ya, mohon maaf. Kita tentukan subnet masknya langsung. Subnetnya yang tadi adalah 255.255.255.252 ya. Oke, benar 252. Nah, karena kita di sini sudah menentukan IP-nya, jadi kita di sini bisa langsung gunakan IP yang nomor 1 di sini ya. IP yang nomor 1 kita bisa tuliskan di sini di serial port nomor 2 ini ya. Di laboratorium A kita tulis saja 10.10.10.1 untuk subnet masknya. Kita gunakan 255.255.252. Kita nyalakan. Nah, kemudian selanjutnya IP ini kita berurutan ke router selanjutnya ya. Kita ke router selanjutnya dan berada di serial 3 karena kita tadi nyambunginnya dari serial 2 ke serial 3, maka kita juga atur di sini. Kita atur di sini serial 3-nya 10.10.10.2. Di sini subnet masknya 255. Kita nyalakan. Nah, di sini sudah bisa tersambung ya. Sini kita bisa lihat sudah tersambung hijau. Kemudian kita samakan yang ininya ya. Tadi saya lihat belum sama. Oh ya, di sini kita samakan. Sini kita samakan. Nah, kedua ini tadi sudah tersambung ya. Selanjutnya kita sambungkan yang router dari laboratorium komputer B ke router web server dan DNS server ini ya. Ke serial 2. Karena kita tadi sudah pakai IP yang ini ya, 1 dan 2, maka selanjutnya kita menggunakan yang .5 dan .6 ya. Karena seperti yang kita tahu, network address itu ada di 0, lalu broadcast addressnya ada di 3, lalu kemudian untuk range selanjutnya network addressnya itu ada di angka 4, maka kita harus lompat 2 angka ya, dari yang angka 2 ini, .2, kita lompat 2 angka ke .5 agar si subnettingnya ini tidak tabrakan ya teman-teman. Kita langsung menuju ke sini. Kita tuliskan di sini 10.10.10.5. Nah, di sini langsung otomatis terisi ya teman-teman. Untuk subnet masknya 252 kita nyalakan. Kemudian kita ke router yang selanjutnya.
Router selanjutnya kita tadi dari serial 2 terhubung ke serial 3, maka kita samakan dulu ini. Maka kita tuliskan juga 10.10.10.6. Di sini 255.255.252. Kita nyalakan, oke, langsung terhubung ya. Kita cek yang di sini. Nah, ini kita sudah terhubung. Selanjutnya kita hubungkan yang terakhir antara router yang di web dan DNS server menuju ke laboratorium A lagi. Jadi kita tuh di sini modelnya seperti ini ya. Kita modelnya seperti ini, jadi kita terhubung semua routernya satu sama lain. Kita tadi berada di mana? Kayak di serial 2 ya. Tentu saja kita gunakan range selanjutnya adalah angka 9 dan angka 10, titik 9 dan titik 10. Kita tuliskan saja di sini. Yang pertama adalah titik 9 berarti 10.10.10.9. Lalu subnetnya akan terisi sendiri, kita nyalakan. Jangan lupa kita samakan di sini. Dan yang terakhir ada di sini. Serial nomor 3 kita tuliskan 10.10.10.10 ya. Nah, langsung terhubung dan kita lihat sudah hijau semua. Di sini masih ada yang merah, yaitu hubungan antara jaringan ini ke routernya itu sendiri ya. Jadi kita langsung cek aja, kita di sini nyambung ke fast Ethernet 0 ya. Nah, di sini kita tulis IP address-nya itu adalah default gateway-nya ya. Jadi kita tuliskan saja default gateway-nya oleh jaringan laboratorium komputer A di sini 192.10.10.1. Subnet mask-nya tentu saja kita samakan dengan yang di laboratorium komputer A. Nah, di sini kita nyalakan ya. Nah, dia akan berkomunikasi seperti itu, menyambungkan. Dan kita lakukan ini buat semua routernya ya, supaya si routernya ini bisa terhubung dengan jaringan komputer. Di sini kita hubungkan yang fast Ethernet menuju ke sini ya. Sini kita atur. Default gateway-nya berada di 192.10.20 ya, maaf. Titik 20.1 dan subnet mask-nya berada di 255.255.255.224. Kita nyalakan biar mereka terhubung terlebih dahulu, dan yang di sini karena ada dua, jadi kita masukin sesuai dengan port yang kita masukkan ke sini ya. Ini portnya mohon maaf tidak terlihat ya. Portnya di sini fast Ethernet 5 dan yang di sini sepertinya fast Ethernet 0 ya. Yang ke jaringan web. Kita coba saja. 192.10.30.1. Subnet mask-nya ada di 248. Kita nyalakan. Dan fast Ethernet yang kedua itu terhubung dengan jaringan komputer DNS ya, server DNS. Kita masukkan 192.10.40.1. Dan subnet mask-nya tidak lupa kita tuliskan juga 240. Kita nyalakan dan di sini harusnya sudah bisa terhubung ya, kawan-kawan. Nah, setelah semuanya terhubung ini ya, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah RIP routing. Jadi kita di sini melakukan routing untuk semua jaringan yang ada di sini ya. Jadi di sini ada 5 jaringan. Kita melakukan routing sehingga router ini bisa mengirimkan pesan dan menerima pesan dari seluruh jaringan yang ada di Cisco kita ini ya. Yang pertama kita tambahkan tentu saja laboratorium komputer A. Di sini kita tambahkan 192.10.10.0. Kita add terus 192.10.20.0.
Intinya semua jaringan kita masukkan ke sini ya. Titik 30, titik 0, kemudian 192, titik 10, titik 40, titik 0. Titik 0 kita add, terus kemudian yang jaringan terakhir adalah jaringan yang routernya ya. IP-nya kita masukkan 10.10.10.0. Di sini kita masukkan, kita add. Oke, karena sudah ter-add semuanya, maka kita tambahkan juga ke jaringan yang lain seperti itu. Oke, jadi di sini kita sudah melakukan RIP routing. Nah, yang selanjutnya kita bakalan lakukan adalah menyeting IP masing-masing PC ya, karena tadi kita sudah setting DNS, maka kita juga masukkan DNS ini addressnya ke server-server DHCP yang ada di jaringan yang lain ya. Jadi kita di sini jangan lupa tambahkan di sini untuk DNS servernya. Kita lihat jaringan DNS di sini menggunakan 192.10.40.14 ya. Sini kita copy paste ya. Malah kehapus ya. Mohon maaf teman-teman. 14 kita copy paste. Nah, gini dong. Kita copy paste. Kita copy paste ke DHCP-nya ya. Nah, ke sini, kemudian ke sini juga. Kita masukkan ke servernya, kemudian kita masukkan juga ke servisnya, ke DHCP. Jangan lupa kita save ya. Kita save seperti ini. Yang tadi kayaknya belum di save ya. Apakah luput? Oh iya, bener. Belum kita save. Jangan lupa di save teman-teman. Yang ini tadi sudah di save. Yang ini juga sudah diatur DNS-nya. Kemudian yang laboratorium A kita setting di sini ya. Sudah masuk rupanya. Kemudian di sini juga kita setting. Kita save, jangan lupa. Di laboratorium B juga kita masukkan DNS servernya. Kemudian di servisnya kita ke DHCP, kemudian kita masukkan DNS servernya. Dan jangan lupa di save. Oke. Di sini untuk routing kita ya. Untuk routing kita sebenarnya sudah selesai, tinggal pembuktian aja nih gimana apakah bisa komputer-komputer ini bisa berkomunikasi atau tidak ya. Jadi kita buktikan dulu di PC yang pertama ini. Kita coba di DHCP apakah berhasil? Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya. Di sini kita sudah punya IP address yang berasal dari server DHCP Laboratorium A, kemudian subnet masknya juga. Ada default gateway-nya juga, dan juga sekarang ada DNS servernya karena kita tadi sudah setting DNS servernya ya. Nah, kemudian kita lakukan ini ke semua PC yang ada di jaringan kita ini ya. Jadi tunggu sebentar, bakalan aku setting semuanya. Oke, teman-teman, ternyata berhasil semua. Di sini kita sudah dapat IP address untuk semua komputer dan juga perangkat printer ya tadi. Subnet masknya juga sudah dapat, default gateway-nya juga sudah dapat, DNS servernya juga sudah dapat. Nah, sekarang tinggal satu hal lagi ya yang perlu kita lakukan, yaitu kita mengkonfigurasikan web servernya terlebih dahulu, teman-teman. Jadi ini supaya web servernya tidak terlihat terlalu polos ya. Jadi kita coba untuk mengatur HTTP-nya di sini ya. Jadi kita untuk mengatur web server kita tuh di sini kita buka yang file name-nya yang index.html ini ya. Jadi di sini kita nanti bakalan ada
semacam kayak headernya gitu untuk di websitenya, dan kita ganti aja ya, kita ganti ke web keren tadi, web keren. Terus kita ya di sini kita ganti-ganti aja ya, kita ganti aja sesuai selera karena ini kita cuma simulasi aja. Kemudian yang lainnya setelah itu kita save ya, kita save. Lalu di sini ada file yang sama, kita overwrite aja karena memang niatnya kita untuk mengganti ya teman-teman. Nah, kita save. Lalu kita ke file manager. Nah, setelah itu karena kita juga sudah mengkonfigurasi DNS server ya. Kita tadi juga sudah menambahkan yang tadi adalah nama DNS kita ya, yaitu website keren.com. Step selanjutnya adalah kita nyalakan saja ya. Kita nyalakan. Dan di sini kita harus, waduh kok hilang. Mana? Nah, kita di sini terakhir adalah kita menguji jaringannya ya. Kita coba apakah ini sudah nyambung semua atau belum. Kemudian kita menggunakan web browser dan juga kita melakukan ping, yaitu dengan mengirimkan simple video ya. Di sini kita coba dari komputer laboratorium A kali ya. Kita coba aja yang paling jauh di sini. Kita buka ke web browser. Lalu kita masukkan URL-nya tadi ya, website keren.com. Apakah masuk? Kita coba saja. Nah, teman-teman, ternyata berhasil. Di sini kita juga sudah bisa melihat ya, yang kita edit tadi adalah web keren. Di sini deskripsinya adalah ini web keren. Lalu di sini ada quick links. Nih karena kita tadi tidak merubah yang kita tidak mengubah yang ini ya, jadi kita lupakan saja. Lalu kita coba di lab B ya. Kita coba di lab B apakah web browsernya juga berfungsi dengan baik. Website keren.com. Kita masuk. Oke, tersambung teman-teman. Kita coba juga di jaringan web ya, supaya kita lebih yakin bahwa sistem kita sudah bekerja dengan baik. Oke, yang ini sudah bisa, dan komputer yang di jaringan DNS tentu saja harusnya sudah bisa ya. Kita masukkan saja URL-nya di sini. Oke, semuanya sudah berhasil bisa mengakses websitenya yang kita sudah buat ya. Kemudian kita coba kirim ping ya. Kita kirim ping, misal contoh dari mana nih? Dari PC yang ada di jaringan DNS ya. Misal mau ngeprint kita di laboratorium komputer A, kita kirim dulu. Nah, di sini failed, itu adalah normal ya. Karena sistemnya itu perlu mengirimkan pesan beberapa kali ya sampai bisa berhasil. Kita kirim lagi. Nah, kita bisa lihat di bawah sini ya, teman-teman. Kita bisa lihat di bawah sini di kursor saya, kita sudah successful. Di sini kita sudah berhasil. Kita coba lagi, misal kita kirim simple video dari lab komputer A ke printer labcom B misalnya. Nah, ini kita coba lagi karena masih failed ya, teman-teman. Kita coba lagi dan langsung successful. Oke. Jadi di sini kita sudah berhasil ya menerapkan untuk ketentuan-ketentuan yang ada di ini ya. Kita sudah memasukkan laboratorium A di sini, 10 buah PC, ada 2 printer, 1 perangkat switch, 1 perangkat router, dan 1 perangkat DHCP server. Kemudian di laboratorium B kita bisa lihat juga di sini ada 15 PC, ada 1 printer, ada 1 switch, kemudian ada 1 DHCP server dan juga router ya. Di jaringan web server ada 1 buah web server tentu saja, 3 PC dan juga 1 switch. Dan di DNS ada 1 buah server DNS dan juga 7 PC.
Satu switch dan routernya yang tergabung dengan jaringan web server ya. Kemudian di sini kita juga sudah menentukan IP. Menentukan IP untuk semua jaringan ya, termasuk jaringan routernya juga sudah kita tentukan, dan juga subnettingnya kita buat seefisien mungkin ya. Jadi kita tidak mubazir, kita tidak banyak buang-buang apa namanya? Buang-buang subnet, buang-buang host ya. Jadi kita berusaha buat seefisien mungkin. Kemudian kita menggunakan static IP untuk menyeting alamat IP untuk perangkat jaringan ya. Jadi perangkat jaringan itu seperti server DHCP. Server DHCP ini juga untuk router kita juga pakai static tentu saja, dan server web dan server DNS-nya kita pakai static. Dan yang lainnya menggunakan DHCP ya. Jadi yang klien atau usernya seperti yang PC-PC ini dan printer dia menggunakan DHCP. Kemudian kita sudah mengkonfigurasikan web server ya, dan juga DNS servernya dengan baik, dan juga sudah bekerja setelah kita uji dan kita kirimkan ping juga. Jadi kesimpulannya seperti itu teman-teman. Untuk jaringan ini kita sudah berhasil ya menyambungkan semuanya, dan sudah berhasil mengakses websitenya dari semua laboratorium dan juga ruangan. Dan juga tentu saja kita berhasil untuk mengirimkan ping Simple PDU ke semua ruangan ini ya. Jadi teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Krisna Danis Ara dari Matextosi 3B, Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta, pamit undur diri. Terima kasih teman-teman.